Baik, selamat datang di kelas kalkulus. Jadi untuk setelah UTS, ETS ini yang menjadi dosen pengampu adalah saya ya, Amri Muhaimin. Ini M-nya kecil ya, Amri Muhaimin. Oke, sebelumnya karena ada edaran yang untuk menghimbau kelasnya supaya daring, jadi kemungkinan kita akan daring sampai akhir bulan November ya. Kalau memungkinkan luring ya luring. Tapi saya lihat kelasnya kalau di 304 itu dekat sekali dengan lokasi proyek pembuatan ruang dosen ya. Jadi kayak nggak memungkinkan untuk daring ya. Nanti takutnya kalau, sorry, nggak memungkinkan kalau luring. Nanti takutnya kalau luring ada ASMR kuli bangunan. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan yang sudah kalian pelajari bersama Pak Prisma ya. Jadi kemarin Pak Prisma mengajarkan dari wadah buku parcel, verber parcel yang kalkulus itu sampai halaman 163 ya. Jadi kalau 163 itu berarti tentang aplikasi turunan. Ya, aplikasi turunan di mana yaitu ada titik ekstrim, lokal maksima, nilai minimum, nilai maksimum, lokal minimum, global maksimum, dan juga global minimum. Dan Mbak Prisma menjelaskan sampai dengan 163. Oke. Saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Pak Prisma ya. Jadi kita santai saja ya. Mungkin ya satu hari hanya satu subbab ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, pertemuan minggu lalu kita review sebentar ya. Bahwasanya di pertemuan minggu lalu, maksudnya pertemuan yang dengan Pak Prisma, saudara menggunakan aturan turunan pertama ya. Aturan turunan pertama. Bagaimana itu aturan turunan pertama ya? Aturan tadi kita bahas ini adalah turunan. Di sini adalah saudara pertemuan dengan Pak Prisma adalah aturan turunan pertama. Di mana aturan turunan pertama tersebut mempunyai teorema ya. Apa saja teoremanya? Teoremanya adalah untuk f aksen x ya, jika dia lebih dari 0, maka maksimum lokal, max lokal. Sedangkan untuk f aksen x kurang dari 0, maka dia minimum lokal. Jika bertanda sama pada kedua pihak, ya. Jadi artinya di aturan yang kedua, ketika f aksen x bertanda sama pada kedua pihak c, maka fc bukan nilai ekstrim lokal. Artinya apa? Artinya ketika kita punya sebuah fx, lalu kita dapatkan f aksen x-nya, ternyata tandanya itu sama dengan fx ini. Maka dia bukan ekstrim lokal. Seperti itu ya. Sampai sini jelas ya. Jadi maka dia bukan ekstrim lokal. Nah, contohnya nih, carilah nilai ekstrim-ekstrim lokal untuk fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5. Maka f aksen x-nya kita turunkan terhadap x sama dengan 2x dikurangi 6. Ya, f aksen x-nya adalah 2x dikurangi 6 untuk x dalam rumpun minta hingga sampai dengan terhingga. Maka bagaimana ini bisa terbentuk untuk ekstrim lokalnya? Ya karena dia fungsi polinomial atau f continue dan turunan f aksen x-nya didapatkan 2x min 6,
dan itu ada untuk semua X, maka untuk F aksen X sama dengan 0, jadi kita sama dengankan 0 ya. Jadi ketika F aksen X sama dengan 0, yang berarti begini ya, 2X min 6 sama dengan 0, maka kita bisa pindah ke ruas kanan, 6, X sama dengan berapa? 3. Maka dia untuk ekstrim lokalnya, dia berada di X, X sama dengan 3, maka Y sama dengan 0. Berarti 0,3. Jadi kalau kita tarik sumbu koordinat adalah 3,0 seperti ini ya. Atau dengan kata lain, dia mempunyai nilai ekstrim ya. Turunan pertamanya, nilai ekstrimnya yaitu X sama dengan, ketika X sama dengan 3. Sekarang kita coba substitusi ke persamaan yang sebelumnya ya. Ke persamaan fx-nya. Jadi f3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi dengan 6 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 9 dikurangi dengan 18 ditambah 5. Maka hasilnya adalah negatif 4. Maka untuk F3 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga kalau kita buat kurvanya ya, maka ini adalah 3, misalkan di sini adalah negatif 4, maka titiknya ada di sini. Karena dia kurvanya adalah kuadratrik, berarti dia bentuk parabola, dan kemungkinan nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah nilai ekstrim lokal minimum. Ekstrim lokal minimum. Seperti itu. Nah, sekarang ada contoh lagi nih yang kedua ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh 2. Jadi sederhananya turunan itu ketika kita turunkan pertama sama dengan K0, maka kita akan mendapatkan nilai ekstrimnya. Entah ekstrim lokal maksimum, minimum, atau ekstrim global maksimum, minimum. Jadi nanti penerapan dari konsep diferensial ini akan saudara gunakan juga di mata kuliah selanjutnya seperti statistika regresi, seperti deep learning. Jadi nanti kita membutuhkan konsep-konsep daripada turunan. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. Kita punya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Untuk x ya, mendekati tak hingga sampai dengan tak hingga. Maka langsung saja kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan 1/3 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Maka f aksen x sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Kita sama dengankan 0, maka 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 3. Atau sama dengan 2x min x kuadrat sama dengan 3. X-nya, di sini kita perlu melakukan faktorisasi ya. Faktorisasi berapa yang akan menghasilkan 2x 2x min x kuadrat. Oh sorry, atau secara langsung kita faktorkan yang bentuk ini ya. Jadi sorry, salah. Jadi yang ini nggak perlu, kita langsung faktorkan bentuk x kuadrat min 2x plus 3. Berapa hasilnya? Jadi kita punya di sini x plus 1 ya. Jadi langsung nyambung ke sini ya. X plus 1, x minus 3. Berarti x ya sama dengan negatif 1 atau x sama dengan plus 3. Nah, karena titik kritisnya di sini ada 2 ya. Jadi ada negatif 1 dan plus 3. Ketika kita gunakan titik-titik uji,
minus 2, 0, dan 4, kita ketahui bahwa X plus 1 dikali dengan X minus 3 itu lebih dari 0 pada negatif tak hingga sampai dengan negatif 1 dan 3 tak hingga, serta X kuadrat min 2X min 3 ini akan kurang dari 0 pada X min 1 dan Y sama dengan 3. Atau X min 1 atau X sama dengan 3. Nah, menurut uji turunan pertama, kita simpulkan bahwa F negatif 1 sama dengan 17/3. Ya, kita coba ya. Jadi kita substitusikan nih, Fx negatif 1 dengan Fx 3 ke persamaan yang kita punya Fx ini. Jadi kita lakukan substitusi di sini. F negatif 1 sama dengan berarti 1/3 ya, minus ya, karena negatif 1 dikurangi dengan 1 ditambah dengan min 3 ditambah dengan 4. Jadi kita punya di sini min 1/3 dikurangi 3/3 dikurangi 9/3 ya, ditambah dengan 12/3. Jadi kita punya berapa ini hasilnya? Negatif, negatif, min ini min 4/3 dikurangi min 9/3 ditambah dengan 12/3 sama dengan min 1/3 ya hasilnya. Min 1/3. Apakah benar? Kita coba cek lagi ya. Kita coba cek lagi, fungsinya adalah oh, ini negatif ya. Jadi ini negatif ya, seperti ini, maka ini jadi positif ya. Ternyata saya salah. Jadi begini, maka di sini min 4/3 ditambah 9/3, maka ini adalah min 17/3. Maka untuk X sama dengan negatif 1, maka ini akan menghasilkan ekstrim maksimum. Ekstrim maksimum. Ekstrim max. Ya, untuk F-1, maka dia akan menghasilkan ekstrim maksimum. Sekarang kita coba untuk yang sorry. Sekarang kita akan coba untuk F sama dengan 3. Dengan fungsi yang sama, 1/3, 3/3 dikurangi dengan 3 kuadrat, dikurangi dengan 3 kuadrat, ditambah dengan 4. Ini 3/3 adalah 27. 27/3 dikurangi 9, dikurangi 9, ditambah 4. Kita punya 9 di sini. Dan hasilnya adalah min 9 plus 4 sama dengan negatif 5. F sama dengan 3 menghasilkan negatif 5, yang berarti ini adalah ekstrim minimum. Ya. Jadi kalau titiknya dia itu menghasilkan X-nya ada 2, kemungkinan nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Jadi yang tadi ekstrim maksimumnya adalah 17/3 ya. 17/3 itu kurang lebih ada di angka 5, ya. 5, sekian lah. Berarti di sini misalkan ini 5, nah ini di sini itu untuk itu untuk yang negatif 1 ya. Jadi untuk X negatif 1, kemudian untuk X 3 dia ada di bawah sini. Minus 5 misalnya ini. Minus 5. Jadi kemungkinan kurvanya dia akan seperti ini.
seperti ini. Nah, bentuk ini tuh juga mempunyai bentuk yang disebut dengan sinusoidal. Sinusoidal. Yang berbentuk seperti gelombang itu namanya sinusoidal. Ya, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan uji turunan kedua. Karena terdapat uji lain untuk maksimum dan minimum lokal, ya, yang kadang-kadang lebih mudah diterapkan daripada uji turunan pertama. Jadi, apa itu uji turunan kedua? Uji turunan kedua adalah ketika turunan pertama kita turunkan lagi, ya. Jadi simbolnya adalah F aksen X, F double aksen X, di mana ini berasal dari D, F aksen X per DX. Yaitu turunan pertama kita turunkan lagi, maka hasilnya adalah F double aksen X. Uji ini melibatkan perhitungan turunan kedua pada titik-titik stasioner, tapi tidak berlaku pada titik-titik singular. Artinya apa? Titik singular itu adalah satu titik, ya, sedangkan stasioner itu banyak titik. Berarti ini akan berlaku pada stasioner. Dan dia mempunyai teorema, ya. Teorema uji turunan kedua, ya. Kita singkat UTK, ya. UTKD. Uji turunan kedua. Teorema UTKD. Jadi misalkan, ya, misal F aksen X dan F double aksen X, sorry, nggak usah pakai X, ya, ada pada setiap titik interval terbuka A, B yang memuat C. Dan misalkan F aksen C sama dengan 0. Maka yang pertama, F double aksen C kurang dari 0. Maka FC adalah nilai maksimum lokal. Sebentar, saya cek dulu, ya. Adalah, ya, betul, ya, maksimum lokal. Sepertinya kalau di ini kebalikannya, ya. Kemudian F double aksen C lebih dari 0, maka minimum lokal. Teoremanya cukup dua ini. Jadi ketika diturunkan lagi, dia berubah tanda, maka FC adalah maksimum lokal. Kemudian F double aksen C ketika lebih dari 0, maka dia adalah minimum lokal. Bagaimana ini bisa terjadi, ya? Atau kita bisa buktikan dengan teorema limit, ya. Jadi pembuktiannya kita bisa gunakan teorema limit. Misalnya F double aksen X sama dengan limit X terhadap C, F aksen X dikurangi F aksen C per X min C. Karena C-nya adalah 0, maka kita punya di sini, ya, limit X menuju C, F aksen X dikurangi 0, dibagi dengan X dikurangi C. Ini akan kurang dari 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat interval alfa beta di sekitar C di mana F aksen X dikurangi dibagi dengan X minus C
itu kurang dari 0, di mana X tidak sama dengan C. Ya, jadi kesimpulannya untuk interval alfa, beta, maka f aksen X dibagi X kurang dari C, ini akan sama dengan 0 dengan X tidak sama dengan C. Buktinya ada di situ. Sekarang kita contoh lagi ya. Kita contoh lagi. Contoh, misalkan kita punya fungsi X kuadrat minus 6X ditambah 5. Ya, jadi dengan fx sama dengan X kuadrat minus 6X ditambah 5. dfx, dx-nya berapa? Bentar. dfx, dx-nya berapa? Maka kita punya 2x dikurangi 6. Ini adalah f aksen x. Lalu kita turunkan lagi. F aksen double x sama dengan 2. Nah, kita ketahui bahwa f aksen double x ini lebih dari 0. Berarti dia adalah lokal minimum. Ya, jadi berdasarkan teorema sebelumnya, f double aksen x ketika lebih dari 0, maka dia adalah lokal minimum. Sekarang kita masukkan untuk f double aksen x, untuk ke fungsi f aksen x ya. Ya, ke fungsi f aksen x3 kan sama dengan 0. Dan f double aksen x3 itu kan lebih dari 0. Karena itu, menurut uji turunan kedua, f3 itu, atau fungsi ketika kita masukkan x sama dengan 3, adalah nilai minimum lokal. Jadi, contohnya seperti ini nih. Kan kita punya f aksen x-nya adalah ini ya, 2x min 6. Ya kan? Maka ketika kita masukkan ya fx atau f double aksen x, sorry, f aksen x3, maka sama dengan 2 kali 3 dikurangi 6. Maka f aksen 3 sama dengan 0. Ya kan? Ya. Nah, karena f aksen x-nya sama dengan 0, dan f double aksen 3 sama dengan 2, maka dia menurut teorema ini, teorema turunan ini, maka dia adalah minimum lokal. Jadi fungsi fx, x kuadrat min 6x plus 5, dia mempunyai nilai minimum lokal ketika x-nya sama dengan 2. Sekarang kita coba masukkan ketika x-nya sama dengan 2 ya. Misalkan ketika kita masukkan ke bentuk, ke persamaan fx-nya berarti 4 dikurangi 12 ditambah 5. Maka hasilnya adalah fx sama dengan f2 sama dengan minus 8 minus 3. Jadi lokal minimumnya adalah di angka minus 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke fungsi yang contoh berikutnya. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 3x plus 4. Kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3. F double aksen x-nya sama dengan 2x min 2. Ya, F double x-nya kita dapatkan 2x min 2. Nah, titik kritis adalah min 1 dan juga 3 ya. Jadi ketika kita masukkan F aksen min 1 sama dengan F aksen 3
sama dengan 0, ya kan? Karena di f aksen x-nya ini kita punya faktorisasi di sini kan. X plus 1 sama X min 3. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3, maka fungsi ini kan akan sama dengan 0. Ya kan? Ya, itu merupakan namanya adalah titik kritis. Nah, sekarang kita coba masukkan titik kritis ini ke dalam f double aksen x-nya. Jadi kalau misalnya f double aksen x min 1 sama dengan berapa berarti ya? Min 2x, min 2 dikurangi 2 sama dengan min 4. Kemudian f double aksen 3 sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Dan di sini kita punya negatif 4 dan 4. Kita simpulkan menurut uji turunan kedua bahwa untuk f x dengan x sama dengan negatif 1 adalah nilai maksimum lokal. Dan bahwa f aksen x, f x dengan x sama dengan 3 adalah nilai minimum lokal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya f double aksen x-nya itu masih berbentuk sebuah fungsi seperti ini, kita substitusikan dengan nilai x yang kita dapatkan dari f aksen x-nya, yaitu titik kritis ini. Ya. Jadi maka kita dapatkan ini hasilnya adalah min 4 ini untuk maksimum. Ya. Jadi titik maksimumnya ada di negatif 1, ini minimum. Ya. Minimumnya ada di f aksen fx sama dengan 3. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah mempelajari tentang ini ya, turunan pertama dan turunan kedua. Dan kita akan lanjutkan pada ini fungsi ekstrim pada interval terbuka. Jadi apa itu interval terbuka ya? Interval terbuka. Ada yang pernah dengar interval terbuka? Sebentar. Interval terbuka. Apa itu interval terbuka? Jadi masalah-masalah yang kita pelajari dalam subbab ini dan dalam subbab 3.1 itu kan kerap kali asumsi bahwa himpunan tempat fungsi yang ingin kita maksimumkan dan minimumkan adalah interval tertutup. Namun, interval yang muncul dalam praktek tidaklah selalu tertutup, kadang-kadang terbuka atau bahkan terbuka pada satu ujung dan tertutup pada ujung lainnya, ya kan? Jadi nggak selalu tertutup. Kita tetap dapat menangani masalah ini jika kita secara benar menerapkan teori yang dikembangkan dalam subbab ini. Jadi ingat bahwa maksimum minimum tanpa keterangan tertentu berarti maksimum minimum global seperti itu. Jadi kurang lebih kita tetap bisa menyelesaikan ya. Jadi coba ini langsung saja ke contohnya ya. Jadi misal saya punya fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi x ya. Untuk x sama dengan kurang dari tak hingga sampai dengan tak hingga. Bagaimana ini penyelesaiannya? Kita turunkan dulu satu kali. F aksen x sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 0. Sorry, ini 4x ya. 4x pangkat 3 dikurangi 4. Ini untuk f aksen x-nya. Maka kita bisa rubah ke bentuk x pangkat 3 min 1. Di mana bentuk ini bisa kita jabarkan lagi. 4x plus 1. Sorry, x min 1 ya. X min 1. X kuadrat ditambah x ditambah 1. Ya kan, kita sudah punya bentuk seperti ini. Karena x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 tidak mempunyai rumus ya. Jadi ini tidak punya penyelesaian ya. Tidak punya solusi unik. Solusi unik atau tidak bisa diselesaikan baik menggunakan secara real. Jadi harus menggunakan rumus ABC. Artinya dia tidak mempunyai solusi unik. Maka hanya terdapat satu titik kritis ya. Jadi di mana titik kritisnya adalah x sama dengan 1. Untuk x kurang dari 1.
Jadi X sama dengan 1. Untuk X kurang dari 1, kita anggap f aksen X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kita hanya mempunyai solusinya itu adalah X sama dengan 1 yang didapatkan dari sini. Yang dari sini kita tidak bisa selesaikan karena dia tidak mempunyai akar-akar yang real. Maka f aksen X akan kurang dari 0 untuk X kurang dari 1. Ya kan? F aksen X akan kurang dari 0 untuk X kurang dari 1. Dan dia akan bernilai f aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari 1. Sederhananya seperti itu. Maka kita simpulkan bahwa ya, F1 sama dengan negatif 3 adalah nilai minimum lokal untuk F aksen. Dan karena F menurun di sebelah kiri, di kiri 1 dan menaik di kanan 1, memang benar nilai ini adalah nilai minimum dari F. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita masukkan F sama dengan 1 di Fx yang kita miliki, maka hasilnya adalah negatif 3. Yang berarti apa? Yang berarti di sini dia itu akan lokal minimum. Kalau titik kritis ini kita masukkan ke F aksennya, F aksen X sama dengan 1, maka kita dapatkan 4 min 4, maka dia akan sama dengan 0. Jadi sudah benar. Jadi untuk F1 dia didapatkan minus 3, yaitu nilai minimum lokal untuk F. Dan karena F menurun di kiri 1 dan menaik di kanan 1, memang benar nilai ini adalah nilai minimum dari F. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 3. Seperti itu. Oke, di sini kita coba lakukan, saya beri tugas ya. Jadi tugasnya yaitu saudara menyelesaikan beberapa persoalan ini ya, untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya ya. Jadi yang nomor 1, kita punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x plus 4. Lalu yang nomor 2, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x plus pi. Kita 3 soal saja ya, ganjil ya. Yang nomor 3, fx sama dengan 1/2x ditambah sin x untuk x-nya antara 0 sampai dengan 2pi. Nah, 3 soal ini saja silahkan dikerjakan dan dikumpulkan secara hard copy di ruangan saya minggu depan ya. Oke. Jadi untuk minggu ini, jadi video kali ini adalah digunakan untuk mengisi materi minggu lalu dan juga minggu saat ini, dan saya berikan tugas ini dan jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Oh, sorry, satu lagi ya. Satu lagi yaitu rumusnya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x. Ya, sudah. Carilah titik kritisnya, nilai maksimum, nilai turunan pertama, turunan kedua yang mendapatkan nilai ekstrim lokalnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ditonton video ini. Semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum.